Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilia Titania dengan NIM 0305182119. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 5.6.5, yaitu teorema inverse continue. Nah, yang mana kita misalkan I subset R, suatu interval dari F, I menuju R, yang mana monoton tegas dan kontinu pada I. Maka fungsi G inverse dari F adalah fungsi monoton tegas dan kontinu pada I sama dengan Fi. Nah, untuk teorema ini kita akan membuktikan 3 pembuktian. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa Fi menuju R merupakan inverse. Yang kedua, membuktikan bahwa inverse merupakan fungsi monoton tegas. Nah, yang ketiga yaitu kita akan membuktikan bahwa inverse dari fungsi f I menuju R ini merupakan kontinu pada I sama dengan Fi. Nah, untuk pembuktian yang mana yang pertama kita akan membuktikan bahwa fungsi ini Fi menuju R memiliki inverse. Yang mana karena F kontinu dan I suatu interval, maka menurut teorema 5.3.10, J sama dengan Fi suatu interval karena F naik tegas. Yang mana pada I, maka F merupakan fungsi injeksi pada I. Maka fungsi G, J menuju R inverse dari F itu ada. Nah, kita dapat mengilustrasikan atau menggambarkan fungsi injektif tersebut, seperti gambar di samping. Nah, ini adalah suatu gambar, yang mana kita misalkan ada X dan Y. Nah, bagaimana dikatakan F naik tegas? Nah, kita misalkan F naik tegas seperti ini. Dan kemudian intervalnya dari sini, dan ini A dan B ini merupakan adalah intervalnya. Nah, ini dikatakan fungsi F naik tegas jika kita tarik garis horizontal. Nah, jika kita tarik garis horizontal sebanyak apapun itu, dia akan hanya memotong satu kali kurva dari F tersebut. Nah, suatu kejadian atau kurva yang dipotong dengan garis horizontal dan hanya memotong satu kali ini, inilah yang dikatakan dengan fungsi injektif. Nah, suatu fungsi itu injektif pasti dia akan memiliki inverse. Nah, jadi sudah terbukti bahwa fungsi f, J menuju R memiliki inverse, yang mana inverse-nya itu G, I menuju R. Terbukti bahwa inverse dari F itu ada. Nah, kemudian kita membuktikan karena pembuktian yang kedua, yang mana karena sudah dikatakan memiliki inverse F, itu memiliki inverse, selanjutnya kita akan membuktikan inverse-nya dari F merupakan monoton tegas. Sebelum kita membuktikan inverse dari fungsi f tadi merupakan fungsi monoton tegas, kita harus tahu dulu terlebih dahulu apa sih syarat yang dikatakan suatu fungsi itu naik tegas. Nah, syarat suatu fungsi itu naik tegas jika dari J ke R. Nah, fungsi ini dikatakan naik tegas apabila untuk setiap Y1, Y2 elemen J, Y1 lebih kecil dari Y2. Yang mana sehingga mengakibatkan GY1 lebih kecil dari GY2. Nah, ini merupakan syarat dari fungsi monoton naik tegas. Nah, kita kembali lagi ke teoremanya, yang mana I itu dikatakan I sama dengan Fi, maka dia memiliki Y1 sama dengan Fx1 dan Y2 sama dengan Fx2, yang mana ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu X1 lebih kecil dari X2, dan kemungkinan kedua adalah X1 lebih besar sama dengan X2. Nah, kemudian jika kita ilustrasikan, kita asumsikan bahwa X1 lebih besar sama dengan X2, maka dia akan mengakibatkan ini, Y1 sama dengan Fx1 lebih besar sama dengan Y2 sama dengan Fx2. Nah, kalau kita asumsikan ini, X1 lebih besar sama dengan X2 tadi, maka akan bertentangan dengan syarat monoton naik tegas, yang mana syaratnya tadi kan GY1 lebih kecil, sedangkan ini kan lebih besar, maka dia bertentangan dengan syarat monoton naik tegas. Nah, maka dari itu, kita asumsikan bahwa X1 lebih kecil dari X2. Kenapa begitu? Karena kalau kita mengasumsikan ini, dia akan berakibat Y1 lebih kecil dari Y2, yang mana sehingga menjadi
X1 sama dengan X1 lebih kecil dari X2 sama dengan Gx1. Nah, ini berakibat ini apabila kita mengasumsikan yang ini X1 lebih kecil dari X2. Maka, sudah terbukti bahwa Y1 dan Y2 sebarang unsur dalam Y dengan Y1 lebih kecil dari Y2. Kita simpulkan bahwa G naik tegas pada J. Kemudian kita akan membuktikan pembuktian yang ketiga, yang mana inverse FI menuju R ini merupakan kontinu pada I sama dengan FI. Nah, tadi kan kita klaim bahwa GJ sama dengan I ini merupakan suatu interval. Jika suatu interval, maka kurvanya merupakan kurva menyambung atau kurva kontinu. Nah, di sini kita akan membuktikan secara analitik. Nah, kita misalkan G ini merupakan himpunan elemen J. Nah, himpunan elemen J kita lihat pada gambar berikut. Nah, himpunan elemen J. Dan terletak ada C di sini. Dan G ini tidak kontinu atau diskontinu. Maka dari itu, kita perhatikan gambar ini berikut. Di sini G merupakan elemen J. Karena tadi G merupakan elemen J, maka adanya GC. Nah, ini merupakan kurva diskontinu atau tak kontinu, maka terdapat limit kanan dan limit kiri. Nah, ini merupakan limit kanan dan limit kiri. Ini dikatakan limit kanan dari G. Ini kan kurva diskontinu. Karena ini merupakan diskontinu, maka nanti timbulnya X. Nah, ini kenapa timbulnya X di sini? Karena di sini merupakan interval. Interval dari sini dan menuju sini. Nah, seperti ini. Nah, karena ini merupakan kurva diskontinu atau limit kiri dan limit kanan, maka X mempunyai sifat X tidak sama dengan GY. Untuk sembarang Y elemen J, kemudian yang mana kontriduksi dengan fakta bahwa suatu interval, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa G kontinu pada J. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.